Istri seorang dokter ini setiap minggu pasti pergi ke swalayan untuk belanja mingguan. Dia adalah sosok ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan juga istri yang perhatian terhadap suami serta anak-anaknya. Suatu hari, suaminya bertemu dengan pasien yang bilang kalau istrinya telah berselingkuh dengan suaminya. Namun, suaminya tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh pasien itu, karena hampir setiap hari istrinya selalu berada di rumah dan melayani anak-anak serta mertuanya dengan sangat baik. Di rumah pun ada CCTV yang bisa dipantau dari handphone sang suami. Terlebih lagi, sang istri adalah seorang yang tidak suka berdandan, sehingga tidak mungkin menarik bagi orang lain. Beberapa hari kemudian, sang pasien kembali bertanya pada sang suami apakah dia sudah benar-benar menyelidiki perilaku sang istri itu 24 jam. Karena menurutnya, si istri itu sudah terkenal di kalangan para hidung belang. Mendengar itu, sang suami marah dan menyuruh si pasien untuk tidak datang ke kliniknya lagi. Namun bagaimanapun, pernyataan dari si pasien itu terus terngiang di benak sang suami. Sehingga untuk menenangkan dirinya, dia harus cari tahu sendiri kebenarannya. Hari itu, dia mulai mengawasi sang istri 24 jam, baik di dalam rumah maupun ketika di luar rumah. Tak banyak kegiatan yang dilakukan oleh sang istri ketika keluar rumah, seperti buang sampah, menyiram tanaman, atau mengantar dan menunggu anak sekolah dari pintu gerbang saja. Dan semua terlihat normal dan tidak menemukan sesuatu yang janggal sama sekali. Mengetahui hal itu, akhirnya sang suami pun lega. Kini dia bisa tenang mengetahui bahwa istrinya memang istri yang sempurna baginya. Beberapa hari berlalu, lalu tiba-tiba ada sebuah pesan masuk yang menyertakan sebuah foto istrinya sedang berada di sebuah tempat seperti hotel bersama pria tidak dikenal. Sang suami pun kaget. Dia lalu menelpon istrinya itu. Tidak berselang lama, kemudian istrinya menjawab dan memberitahu bahwa dia sedang ada di mall sedang belanja mingguan, dan seperti biasa akan kembali dalam 1 jam. Mendengar hal itu, sang suami kembali tenang karena dia tahu bahwa istrinya memang selalu tidak lebih dari 1 jam ketika belanja mingguan, dan tadi pun terdengar suara ramai seperti di mall. Di minggu selanjutnya, karena dia merasa bersalah selalu berprasangka buruk kepada istrinya, sang suami memutuskan untuk memberi sebuah kejutan kepada sang istri yang kebetulan di hari itu ada jadwal belanja mingguan di mall yang tidak terlalu jauh dari klinik sang suami bekerja. Di tempat parkir, dia ikuti sang istri untuk siap memberi kejutan. Tapi dari kejauhan, dia lihat di tempat parkir itu, istrinya malah masuk ke mobil lain dan pergi ke sebuah hotel. Sang suami pun mengikuti dari belakang sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sampai di hotel, terlihat sang istri dan seorang lelaki masuk ke dalam hotel dan memesan kamar dengan cepat. Dari kejauhan, sang suami kembali menelpon sang istri dan tidak menunggu lama. Sang istri kembali menjawab seperti biasa dan juga terdengar suara keramaian seperti di mall. Sang istri janji akan kembali dalam 1 jam. Dalam hatinya, sang suami menjadi sangat bingung dan frustasi sambil sabar menunggu sang istri kembali dari hotel itu. Dan sekitar setengah jam kemudian, mereka keluar hotel dan kembali ke tempat parkir. Sang istri tiba-tiba mengambil belanjaan yang sudah disiapkan oleh petugas swalayan, karena mereka ada pelayanan untuk menyiapkan barang sesuai daftar yang diberikan oleh sang istri. Kemudian sang istri kembali ke mobil dan menyemprotkan parfum agar tidak tercium bau laki-laki lain. Sesampainya di rumah, sang suami berkata dan membeberkan semua bukti kepada istrinya. Dan istrinya pun mengakui semua perbuatannya itu. Dia mengaku setelah 24 jam mengurus anak dan mertuanya, dia tak menemukan kesenangan selain melakukan perselingkuhan di luar rumah sebagai pelampiasan hidupnya yang stres dan berat. Dia mengaku dia salah dan pasrah kepada keadaan. Suami pun bingung di sisi lain dia menyadari bahwa sang istri terlalu sempurna untuk kehidupan rumah tangganya namun dia juga sadar dia sudah gagal menjadi suami yang baik bagi istrinya itu.